Iya, kamu dua. Yang penting semangat bergonyo je walaupun lah kantong lipih tapi pikiran harus terbaik. Pikiran harus luar. Nya ni keung dia hidup semangat. Kepupeng dia tak kantong rumah punya sakit-sakitan tidak ada arti. Tetapi walaupun uang kurang, makan papasan, ada siang ada malam, tobat nah je kami unsali. Baik sampai nanti bala pada kantong ka hanjik pajo kerupu, hanjik pajo si mano, hanjik pajo boitek. Waduh dia dengan biji oh ikut dia. Ya, jadi ini lebih agak pah apalagi dengan ketemu dengan adik-adik yang sehat-sehat ni, adik-adik yang berwajah-wajah muda belia. Kita juga bisa awet muda pada pagi hari ini, dek kan? Baik dah tahu. Ji apa saja? Oh, ji apa saja? Mau ji usuh. Jadi pemirsa mewakili negara ya subuh salam Subuh salam, subulus salam itu kota apa kabupaten? Kota Aceh Singkil ya? Beda ya? Oh, beda ya. Saya belum pernah ke Aceh, baru sampai ke kota apa namanya sebelum ya Aceh Selatan ya. Aceh Selatan dan itu ke ya yang belum lewat Aceh Selatan sana. Yang lain semuanya sudah ya. Mudah-mudahan dengan kalau ada umur panjang di pasti sana ya. Oke, yang kita bicara hari ini apa ya? Tentang apa ya, Dek? Gunawan? Al-Mudaris Education maklum ini enggak sekolah. Kita biar nampakkan langsung aja sama pemirsa atau apa bodoh kali pembawa acara itu. Enggak apa-apa daripada kita dibilang terkenal dengan orang pandai tetapi menutup bodoh. Okey, terus ini artinya gimana tuh? Ini seperti yang saya katakan tadi adalah kegiatan tahunan dari LDF Al-Mudaris. Dan kali ini kami membuat banyak kegiatan dan mencangkup ke seluruh Aceh. Dan ada juga membawa kegiatan yang tingkat nasional. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, itu ada seminar pendidikan nasional. Itu adalah salah satu agenda besar kami sekalian opening ceremony. Tapi lain dari itu ada juga kami membuat kegiatan, salah satunya yaitu membuat lomba-lomba, yaitu lomba nasyid se-Aceh, dai dan hafiz cilik se-Aceh besar. Belum. Jadi insya Allah kami membuat agendanya tanggal 30 April sampai 5 Mei 2018 di Gedung FK Ponsyah. Ya, jadi memang banyak yang kami undang di situ. Ya. Salah satu lombanya yang tadi sudah saya sampaikan, yang pertama ada nasyid, yang kedua ada dai cilik setingkat Aceh besar dan Banda Aceh, hafiz cilik juga sama. Ada juga cerdas cermat agama yang memang di sini kami mengambil tema tentang sirah nabawiyah, yaitu tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dari pertama beliau lahir sampai beliau wafat. Ya, jadi memang sekarang pengetahuan dari anak bangsa itu kurang masalah seperti ini, Pak. Jadi sengaja kami ambil ini biar anak-anak bangsa pun dekat dengan Rasulnya. Kalau kita saja jauh dari Rasul, bagaimana kita mengikuti sunnah-sunnahnya kan? Ya, jadi memang ini kami ambil sengaja agar dapat memahamkan anak-anak bangsa. Ya, salah satunya untuk SD, SMP dan SMA, khususnya mahasiswa juga, agar lebih mengetahui tentang sejarah-sejarah Nabi Muhammad. Dan kami juga ada yang namanya Gerak Gebiar Muslimah. Ya, memang kegiatan ini adalah kegiatan tahunan juga yang memang khusus dibuat oleh para pengurus perempuan Al-Mudaris. Ya, memang kegiatannya hampir sama seperti Al-Mudaris Education Fair. Di situ nanti kami ada talk show yang mengundang pemateri-pemateri yang dari tokoh-tokoh Aceh, dan juga ada lomba-lomba lainnya. Yang memang di waktu tanggal 30 April sampai 5 Mei ini kami fullkan dengan agenda-agenda yang insya Allah itu juga berguna untuk anak bangsa. Bukan hanya sekedar mendidik, tetapi juga menumbuhkan moral-moral Islam dalam hidupnya. Seperti itu, Pak. Luar biasa. Yang di sini juga ada perwakilan ya dari setiap bidang. Ya. Seperti ini ada dari bidang humas dan juga sekretaris panitia. Ada juga
dari bidang konsumsi, bidang nasyid, bidang humas, bidang publikasi dan dokumentasi dan lain sebagainya. Bidang Ya. pengacau yang ada sini ya. Bidang pengacau. Nanti acaranya jadi kacau kan? Jangan jadi kacau. Oke, pokoknya yang artinya Anda membuat acara-acara Islami ya. Iya. Acara-acara yang memang sesuai dengan daerah kita nih, daerah yang di apa namanya yang ditegakkan syariat Islam begitu ya. Untuk menjaga itu bagus sekali itu. Jadi pemirsa Nyoko yang pegahabannya Gunawan, memang luar biasa. Gunawan ini kita lihat orangnya aja, gayanya aja ini bisa jadi mungkin inilah yang jadi pemimpin-pemimpin yang cocok untuk Aceh ya. Oke Gunawan, nah mungkin boleh dengan ini siapa sebagai di humas. Oh di humas ya. Oke silakan. Apa yang bisa disampaikan sini? Ya. Baiklah, untuk perkembangan dari bidang humas sendiri, dari bidang humas kami sudah menyebarkan banyak proposal ya ke bagian instansi-instansi, termasuk ke gubernur. Ya. Jadi hari ini rencananya kami ingin memfollow up semua proposal yang telah kami sebar, sehingga kita bisa tahu apakah yang didapatkan dari kerjasama antara instansi tersebut. Itu perkembangan dari bidang humas. Dari bidang temper sejauh ini temper sudah menyiapkan bagi berbagai kebutuhan, terutama dari bidang acara yang sangat meminta kebutuhan yang sangat banyak gitu ya. Karena temper ini tampaknya ada temper tidak meriah lah acara, karena acaranya cuma bisa mengkonsepkan. Kami juga sebagai pelengkap untuk nampak uaknya gitu. Sejauh ini sudah selesai, dibantu oleh bidang humas tadi. Jadi intinya semua ini saling kerjasama, saling melengkapi untuk memeriahkan acara IF tahun 2018 ini, sehingga kita bisa menumbuhkan bagaimana seperti yang dikatakan ketua umum tadi, untuk meningkatkan moral keislaman makhluk individu yang ada di Aceh. Kita seharusnya malu gitu, sebagai makhluk yang hidup di bumi Aceh tidak tahu apa itu syariat, sangat-sangat malu lah ya. Iyalah. Intinya mudah-mudahan Allah memudahkan rencana kami ini, mudah-mudahan kerjasama kami ini diperbanyak gitu ya hasilnya, dan mudah-mudahan dapat berdampak bagi rakyat Aceh, makhluk-makhluk Aceh, sehingga lebih baik ke depannya gitu. Luar biasa. Oke, dilanjutkan oleh yang baju putih. Dari mana tadi? Dari PJ Konsumsi. Enggak, dari negara apa tadi? Oh, negara Aceh Selatan ya. Oke, di bagian apa nih? Di bagi konsumsi. Iya, oke. Bagaimana persiapannya? Persiapan di bidang konsumsi. Ini untuk konsumsi pastilah yang hal utama. Iyalah. Untuk menggerakkan semua pekerjaan ya. Kalau nggak makan Ya, gitu, mana ada tuh nanti dah. Cocok tuh. Itulah, jadi kami di sini mulai sudah melakukan rapat persiapan. Di sini kami dibagi-bagi dalam berbagai acara, itu dibagi masing-masing PJ-nya. Jadi di bidang dai cilik ada juga berbagi, terus di bidang futsal. Saya di sini di bidang futsal. Di sini konsumsi itu palingan ada juga nasi, kue, buah-buahan. Itu selama berapa hari tadi? 7 hari. Selama 7 hari ya. Itu yang paling hari pertama itu seminar nasional. Iya. Disitulah persiapan yang paling banyak, karena mungkin pesertanya juga banyak karena seminar. Iyalah. Disitulah terus kami juga sudah melakukan 2 kali rapat, dan sekarang juga menunggu hasil-hasil dari bidang-bidang yang lain, karena kita juga perlu konfirmasi dari bidang yang lain, apa-apa yang disiapkan, berapa jumlahnya, karena kalau kurang kita juga malu. Apalagi nggak lama lagi nih ya. Nggak lama lagi. Minimal 5 hari lah sebelum acara udah terkumpul semua datanya. Pokoknya persiapannya ini sudah ada kira-kira lebih 80% ada gitu. Ya, oke. Boleh dilanjutkan? Ya. Okay. Oh, bagus sekali udah. Udah. Oh, belum ya? Oh, belum. Ya, yuk lanjut. Saya kan dari PJ tadi bilang sama berapa? PJ apa tadi itu? Sebetulnya dai cilik. PJ. PJ dai cilik. PJ
Oh dari Jepun. Oh, ya, ya, ya. Jadi kalau persiapannya Hmm. alhamdulillah sudah yang utama yaitu dai ciliknya. Dari jelinya, ya. Jadi kami sudah membagikan surat-surat undangan kepada Itu di mana tuh? Dari jelinya tuh diundang atau terpilih di daerah-daerah gimana tuh? oh enggak, sistemnya kami ngundang. Jadi Ngundang. kami pesertanya itu nanti Memang sudah dipilih untuk diundang. para dai-dai ciliknya itu Iya. mereka mendaftar pada kami. Oh mendaftar, ya, ya. Mendaftar kepada ada seorang Ciliknya cilik sebesar apa itu? SD, ya, ya. Terus. SD. Mereka seperti di kalau Ya. Malu Aceh. Ya, 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 ya. Itu kan kita Ya. sebagai warga Aceh. Ya. Saya bukan dari Aceh, tapi Mm-mm. beberapa tahun di sini terasa warga Aceh itu mana kamu di Aceh. Jadi Ya. saya bilang yang paling penting itu kan agar kita tahu syariat. Jadi yang pentingnya jika kalau kan di pendidikan Pak, kan, Ya. jadi kalau Ya. pendidikan utamanya di masa kanak-kanak inilah Ya. durasi. Apa namanya, lomba dai cilik. Jadi persiapannya tadi Udah siap, ya? sekolah akan menyebarkan undangan, kami Ya. undang mereka untuk mendaftar. Mendaftar ya. Dan- Tapi sudah ada yang daftar ya. itu Bu ya. Ah. Ya. orang tua warga Aceh yang Hmm. mendaftarkan anak mereka. Wah, luar biasa. Oke, Adik, bisa dilanjutkan oleh Adik. Ya, terus ini jabatannya apa? Kami dari PJ Temper ya. Temper itu kan tempat dan perlengkapan. Nah, sejauh ini persiapannya udah 85% ya. Tempat dan perlengkapannya udah fix, tinggal hari H menunggu hari H ini kan udah H-6 ya. Acaranya tanggal 30. Jadi tempat-tempat udah difikskan dan tempat lokasi acaranya udah difikskan. Tunggu tadi kan ada lomba-lomba tuh. Tunggu pesertanya datang, nanti kami persiapkan tempat. Ya, belum berangkat punya. Oke, lanjut deh. Iya. Oke. Nah, kalau saya sendiri itu di PJ Nasyid. Untuk perkembangan nasyid, alhamdulillah. Nasyid ini seperti sejenis rebana tuh. Kalau bahasa Aceh rebana apa? Main itu musik. qasidah ya. Qasidah ya? Tapi Oh. ini nasyid ini bukan, Pak. Jadi kalau nasyid kita ini Qasidah bukan? sama seperti lagu-lagu musik seperti Iya, biasa, iya, iya. hanya saja diiringi dengan instrumen. Cuma perbedaannya, nasyid ini mengandung unsur-unsur agama gitu. Kalau lagu-lagu band itu mengunsur unsur-unsur cinta ya gitu. Iya, Jadi iya, iya. kenapa kita ada nasyid, acara ada nasyid supaya menarik lagi perhatian kaum muda agar iya, tidak betul. lupa dengan nasyid dan Iya, tidak iya. lupa gini, nasyid itu seperti apa ya? Kalau bisa Contoh dikatakan lagunya, contoh sedikit Contoh lagunya. Masya sedikit Allah. aja boleh. Lagu orang aja enggak apa-apa, apa lagu misalnya coba. Ya. Apa aja bisa ditarik lah. Allahu ghayatuna. Yes. Terus sih kalau apa yang bagus lagi. Ya, Pak. Ya. Nanti akan diwakilkan oleh laki-laki ya, Iya, iya, iya. yang para Oke. cowok-cowoknya. Jadi untuk lagunya itu kami milih lagu yang Sumayyah ya. Ada lagu Sumayyah, ada lagu itu Sumayyah itu dari Hijaz. Kemudian ada Assalamualaika. Nah, untuk lagu Assalamualaika boleh tuh dibawa dengan cara anggota atau cara personil Iya, nasyidnya betul. sendiri. Iya, Jadi iya. mereka itu ada mengkolaborasikan serta membawanya dengan ya pinter-pinter mereka gitu Iya, ya. iya, iya, Eceknya versinya seperti itu. Kemudian Ainul Mardia. Itu saja perkembangan dari nasyid. Terima Wah, kasih Bapak. Luar biasa. Oke, silakan Dek. Jabatannya sebagai Baik, saya di sini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di sini saya diamanahkan sebagai SC Humas. Nah, mungkin memang lebih kurangnya sudah disampaikan ya oleh Ya. saudara Fadil tadi. Untuk perkembangannya memang sudah kami sudah mengajukan ya beberapa proposal untuk kerjasama gitu kan. Tinggal hari ini kami memfollow up kembali, menanyakan perkembangannya, apakah
kira-kira didapatkan atau enggak gitu ya. Jadi kebetulan juga untuk di acara AEF ini saya juga diamanahkan dalam kepanitiaan dekorasi. Nah, seperti yang sudah disampaikan juga oleh Ukti Ovi, saudari Ovi. Nah, untuk dekorasi itu kan kita memang mencakup keseluruhan acara. Nah, seperti yang kita tuh di dalam acara kita tuh ada expo juga, bazar. Nah, di bazar itu kan ranah apa ya? Istilahnya dekorasinya kan diarahkan ke kami. Kami di sini sudah mempersiapkan juga beberapa persiapan yang memang untuk menarik perhatian pengunjung kayak gitu. Jadi kami sudah mempersiapkan beberapa door prize istilahnya untuk para pengunjung yang datang ke bazar kami, ke expo kah gitu kan. Jadi ada beberapa kupon yang kami sebarkan di stand-stand yang akan ada di bazar kami. Itu jadi para pengunjung setiap membeli, setiap datang ke stand itu berkunjung akan dapat kupon. Nah, kupon itu nanti akan diundi untuk diambil door prize-nya pada proses closing ceremony ataupun penutupan acara kayak gitu. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Boleh, oke, bagus. Silakan Dik. Baik, mungkin di sini saya diamanahin di perlombaan dekorasi kue, Pak ya. Itu di bagian dari Gebiar Muslimah. Nah, jadi Gebiar Muslimah ini merupakan bagian dari IF juga. Itu acaranya khusus untuk perempuan. Nah, jadi bagian-bagian dari acara Gebiar Muslimah ini salah satunya adalah perlombaan cake competition itu tadi, dekorasi kue gitu kan. Jadi untuk persiapan perlombaan kue ini tadi sejauh ini alhamdulillah udah ada gambaran untuk ininya kan, untuk terkhusus saya sendiri sebagai penanggung jawab. Jadi salah satu agenda lainnya itu ada peragakan pertunjukan busana syar'i. Abis itu fashion show syar'i gitu kan Pak. Abis itu ada lagi apa ya? Pokoknya nanti di hari Jumatnya itu biasa kan di kami khusus keputrian itu nanti di hari Jumatnya ada OMG gabungan, obrolan muslimah Jumatan. Itu berada di gedung FKIP. Itu nanti bekerja sama dengan keputrian-keputrian dari himpunan lain. Mungkin sejauh ini persiapannya alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan lancar di hari hanya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Iya, oke Dik, lanjut. Oke, terima kasih. Nah, saya diamanahkan sebagai penanggung jawab publikasi dan dokumentasi. Sebenarnya ada satu lagi partner saya, Pak, laki-laki, namanya Muhammad Farhan Bilkisti. Cuma karena sedang ada halangan, jadi tidak bisa hadir di sini dan saya mewakilinya. Jadi mungkin yang ingin saya sampaikan tentang publikasi dan dokumentasi adalah bahwa baik di dalam organisasi media itu memang sangat penting Pak ya, gitu ya. Istilahnya media itu bagian terdepannya lah untuk mengenal sejauh apa tentang organisasi tersebut. Nah, sebetulnya nama lain dari Pupdok atau kami singkatnya dengan Pupdok itu adalah media di bidang ini. Yang sudah kami persiapkan adalah baik poster-poster lomba, lalu juga kami juga ada akun media sosial baik di Instagram maupun Facebook. Kalau di Instagram itu mungkin teman-teman bisa follow nanti, itu @almudaris_education_fair 2018. Nah, jadi official akun kami itu yang memang resmi dari UKM LDF Almudaris adalah @almudaris_press. Nah, jadi nanti bisa di follow dan di Facebook juga ada Pak, namanya Almudaris FK Punsyah. Nah, jadi kami bermainnya lebih ke media sosial dan juga untuk langsung mendaftar ya, bagaimana cara mendaftar rangkaian lomba atau rangkaian acara Almudaris. Kami juga membuka posko Pak. Ya, poskonya itu ada di Taman Kolam FK Punsyah. Nah, di situ juga ada spanduk rangkaian acaranya. Nanti teman-teman yang ingin bergabung dan berpartisipasi pada acara Almudaris itu bisa langsung datang ke posko gitu, atau mendaftar via WhatsApp maupun pesan ya SMS ke PJ-nya masing-masing gitu. Jadi untuk persiapan di hari H kami juga sudah mempersiapkan untuk peralatannya sendiri seperti kamera kan, yang itu memang sangat penting, urgen, lalu juga peralatan lainnya yang memang fungsinya itu nanti untuk dokumentasi berbagai gambar
foto selama berjalan maupun dari persiapan panitia. Lalu juga ada yang memang langsung record gitu ya, merekam rangkaian dan kegiatan-kegiatan Al-Mudaris Education Fair 2018. Terima kasih. Oke, silakan Dik. Iya. Di sini saya sebagai anggota humas ya. Tadi saudara Fadil dan saudari Alpi juga humas. Saya sebagai anggota di sini tugas kami adalah akhirnya itu adalah memfull up gitu. Full up dari surat-surat yang sudah kami sebar atau proposal-proposal yang sudah kami sebar. Walaupun itu sudah disebar bukan berarti itu tugas yang sudah selesai. Di sini saya sebagai anggota juga dapat membantu PJ-PJ yang lain, tugas-tugas yang lain. Jadi di sini tugas seorang humas itu bukan hanya ngantar proposal, terima proposal bukan. Tapi di sini anggota humas juga bisa bekerja atau membantu bidang-bidang lain. Itu saja, terima kasih. Wah, luar, silakan. Saya dari PJ Dekorasi. Dari sini kami ini mengonsepkan mengenai semua konsep dekorasi yang ada di acara IF. Jadi di acara IF itu kan berbagai banyak bidang-bidang lain itu nanti ke kami semua. Jadi kami mengonsepkan, setelah itu kami memberikan setiap arahan ke setiap bidangnya. Misalnya di acara GM gitu kan, Gebiar Muslimah, kami menambahkan sedikit misalnya konsep dekorasinya. Sedangkan untuk acara IF-nya sendiri kami mengonsepkan full di bidang acara gitu. Misalnya kami kan di sini kan temanya mengenai pendidikan Qurani di zaman milenial gitu kan. Jadi kami menerapkan memang benar-benar pendidikan yang Quran, jadi lebih ke agama gitu, religi gitu. Jadi untuk konsepnya itu lebih ke agama, jadi untuk membangun motivasi peserta atau anak-anak terus mahasiswa agar tidak terus dia fokus sama gadget gitu kan. Sekarang lebih ke gadget atau nanti WhatsApp atau sebagainya gitu, lebih lalai gitu. Tapi bagaimana kita mengarahkan untuk mereka itu lebih ke pendidikan, lebih ke Al-Quran gitu. Mereka tidak mengingat dunia, tetapi mereka juga mengingat akhirat kayak gitu, seimbang. Wah, oke Dik. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan tentang apa namanya IEF gitu ya. Singkatan. Oke, pemirsa, Jino Gedayo lewat le jame yang nyo.